bisa hadir dan saya awalnya tuh sebetulnya deg-degan diminta sama Mbak Yovita untuk mengisi sebagai guest speaker. Saya bilang, aduh, saya bisa apa ya? Saya bilang gitu. Cuman kayaknya saya hanya bisa untuk men-sharingkan apa yang saya dapat selama ini setelah mengikuti Pranic Healing. Jadi awal pertama bertemu dengan Pranic Healing ini di IG. Waktu itu saya lagi iseng-iseng, saya memang senang dengan ilmu-ilmu self healing gitu ya. Jadinya segala macam yang berhubungan dengan self healing itu selalu saya ikuti sampai pelatihan hipnoterapis juga saya ikuti dan kayaknya masih ada di hati saya tuh kayak ada something missing. Jadinya saya tetap mencari sesuatu lagi. Waktu itu kepengennya adalah Reiki. Cuman karena berhubung COVID, kan tidak ada pelatihan terbuka secara kalau Reiki itu harus attunement ya dengan masternya. Jadi adanya penyatuan energi, jadinya tidak ada di mana-mana. Kebetulan saya lihat IG, muncullah iklannya Pak Dodi, twing, Pranic Healing gitu kan. Ting gitu. Kayaknya ini sesuatu yang saya butuhkan nih gitu kan. Terus begitu saya telepon beliau bahwa saya ingin mendaftar ke waktu itu masih self Pranic Healing ya secara online. Nah udah itu setelah selesai, tapi kok kayaknya saya masih kurang dengan self Pranic Healing ini sendiri. Akhirnya saya mencari ada basic, terus ada advance, psikoterapi. Jadi basic waktu itu saya sama Mas Mirza di Bogor dan kayaknya kesininya tuh kayaknya kok ini ya klik gitu sama hati saya dan saya sih merasa lebih nyaman gitu untuk melakukan hal-hal walaupun sekarang saya dokter giginya sudah saya singkirkan. Tapi kayaknya lebih ke dokter Pranic Healer nih. Kenapa Mbak? Pakai nanya lagi ya. Coba kenapa Mbak? Kok dokter giginya jadi dipinggirkan? Ya? Biasanya kan kalau orang umum kan lihatnya, sayang lagi dokter giginya. Gitu. Sayang biayanya udah mahal keluar ya. Emang Mbak ya, coba kalau kita ceritakan, tapi jangan fokusnya di sini dulu. Kalau zaman dulu lalu gitu ya. Pusing lah ya. Baiklah. Jadi emang waktu awal masuk ke dokter gigi itu sebetulnya adalah bukan pilihan saya, tapi pilihan orang tua saya, terutama bapak saya. Jadi saya pengennya adalah di farmasi yang di situ menurut saya adalah bergaul dengan obat-obatan yang intinya bisa untuk menyembuhkan orang gitu ya. Gak tau lah pokoknya dari dulu tuh sampai sekarang itu passionnya lebih kepada healing gitu ya. Cuman kayak sekarang lebih pada ke gimana sih secara natural atau herbal segala macam yang memang bisa bermanfaat untuk diri kita. Dan akhirnya setelah saya sibuk di Dharma Wanita juga organisasi yang lain, waktu itu sempat ada 5, jadi kayaknya nggak kepegang. Banyak ya? Nggak kepegang 1, akhirnya saya dokter giginya tidak terpegang. Saya bilang ke suami saya kalau kayaknya udah nggak mau, ya sudah terserah kamu gitu. Terus saya juga minta maaf ke bapak saya terutama bahwa beliau yang menyekolahkan saya yang sudah jiwa dan raga kayaknya ya. Jadi mohon maaf Pak, sudah tidak bisa lagi praktek. Jadinya alat itu aku sumbangin ke yayasan anak kayak cacat gitu ya. Jadi karena saya melihat teman saya lagi memposting dia memeriksa anak-anak itu pakai itu loh, kalau zaman bahala kan lampu kayak proyek itu, jadi yang center di sini itu gitu, ya. Center gitu loh, jadinya saya pakai lampu unit ya. Iya, serasa lampu unit gitu. Jadi saya ternyuh banget. Kok sampai segitunya ya? Saya bilang, apa memang nggak ada? Ya sudah, daripada aku jual unit itu habis, istilahnya kalau aku memberikan itu sebagai amalku,
sampai kapanpun itu masih bisa dipakai dan berfungsi, amalku tetap jalan gitu ya. Terus apa namanya, bapak saya bilang, ya kalau istilahnya Bapak menyekolahkan kamu untuk nantinya bisa kamu untuk pegangan. Tapi kalau misalnya suami kamu sudah bisa membiayai kamu, ya no problem, ya bisa kok, ya udah alhamdulillah katanya udah, jadi saya udah selesai. Dan memang dan pranic healing ya, gimana? Ya untuk apa namanya, untuk mencapai ini satu tahap demi tahap, memang perlu ini ya, pemahaman, apalagi sesuatu yang baru. Sorry, boleh di-mute sebentar. Pemahaman sesuatu yang baru, dan itu kadang apa ya, kayak misalnya ada teman yang lagi cerita gitu kan, soal penyakitnya, terus tiba-tiba kadang saya jadi tergugah untuk membantu gitu. Nah, tapi kan ya dengan terbatasnya waktu yang mepet untuk ikut training itu, jadi kadang saya konsultasi sama Pak Dodi. Pak Dodi, kalau misalnya kayak gini seperti baiknya kayak gimana? Oh ya Bu, coba lihat ini nih. Semua saya ikutin ya, alhamdulillah. Apa ya? Beberapa dari ibu-ibu Dharma wanita sudah merasakan manfaatnya gitu. Oh ya pastinya ya, udah banyak nih. Ada yang hadir nggak nih temennya Bu Ambar mungkin malam hari ini yang merasakan manfaat? Siapa ya? Atau kalau enggak ya nggak apa-apa, cerita dulu aja Mbak Ambar. Terus gimana Mbak? Abis sudah praktek, teman-teman merasakan manfaat. Kalau di dirinya Mbak Ambar sendiri, gimana tadi perubahan yang dirasakan sama Mbak Ambar gitu kan? Ikut kelasnya mulai dari apa Pak? Self pranic healing ya. Basic, advance, super brain ya, terus psikoterapi, terus achieving oneness with the higher soul, ya, terus arhatic yoga sama kristal ya, jadi healingnya lebih cepat. The next ada lagi apa lagi jadi kayaknya kayak haus terus ya, pengen mengupgrade diri ya, pengetahuan gitu ya. Iya. Tapi memang merasakan maksudnya yang dipelajari di PH ini ilmunya ngawang-ngawang, applicable apa gimana Mbak? Coba simple atau gimana? Iya, terutama kalau udah sampai kristal ya lebih enak lagi, nggak capek. Nggak capek healingnya ya, langsung nggak capek dan lebih powerful ya. Lebih powerful ya. Dan terutama setelah udah AOHS dan juga Arhatic Yoga itu lebih apa ya? Lebih powerful lagi gitu. Di samping memang pakai toolsnya yang pakai kristal itu. Contohnya Mbak, ini kan kalau tadi kita kan juga pengen nih denger nih ceritanya Mbak Ambar nih, maksudnya dari sisi healing oke, jadi bisa bantu banyak orang yang Mbak sesuai dengan passionnya Mbak Ambar ya, ingin jadi healer gitu. Tapi kalau secara diri gitu, kira-kira apa nih perubahan yang signifikan gitu yang dirasakan? Iya dulu tuh kayaknya saya nggak gini deh, kenapa jadi begini sekarang gitu ya? Mungkin nanti juga abis Mbak Ambar cerita, coba apakah ada teman-teman yang bisa mengkonfirm iya emang berubah nih, coba Mbak. Dulu tuh orangnya saya ini perfeksionis abis. Jadi maunya segala sesuatu sesuai track, bagus itu ini, kalau enggak nggak boleh keluar jalur gitu ya. Mutung, rada mutung, agak-agak berkicau dikit gitulah gitu ya. Terus indah dong berkicau. Bahasa halus nih Mbak. Gitulah. Terus sampai anak saya itu juga ini komplain ke saya, istilahnya mama tuh galak banget sih jadi orang gitu kan. Sempat waktu pas lagi advance waktu itu Pak Dodi juga sempat tanya apa perubahannya yang dirasa setelah pranic healing itu apa. Saya bilang iya dulu tuh mama, anak saya bilang dulu mama tuh kayak macan. Terus kata Pak Dodi, sekarang jadi kucing anggora ya Bu.
metafora ini yang ingin disampaikan ya Mbak Ambar ya. Dari macan jadi kucing anggora ya. Ya teman-teman seperti itu loh. Dari macan bisa jadi kucing anggora. Lebih lucu ya berarti ya. Terus gimana Mbak? Ya dulu kan juga saya apa ya, kayak overthinking gitu loh. Jadi maksudnya segala sesuatu yang nggak harus saya pikirin tuh dipikirin gitu, dipikirin. Terus tapi setelah meditasi, jadi kayak lebih silence dan apa ya, ngedengerin kata hati ya. Jadinya kita bertindak, berkata juga direm dulu nih, kira-kira apa yang harus saya sampaikan atau apa membuat orang jadi bisa tersakiti atau enggak gitu. Wow. Luar biasa ya. Terus Mbak, kalau yang namanya perfeksionis kan maunya tadi sesuai keinginan, maksudnya ya kan, maksudnya kita pengennya yang perfect, yang bagus, yang gini-gini. Nah kan pasti kalau kayak gitu banyak nih ketemu dengan orang-orang yang kayaknya nih kok nggak bisa sih ngikutin gini-gini. Nah itu gimana tuh Mbak? Jadinya setelah mengenal pranic healing ya, kan pasti banyak dong Mbak ya dengan orang-orang yang aduh ini nggak sesuai deh dengan keinginan, atau yang kadang gampang untuk kita jadinya apa ya kayak standarnya jadi belum terpenuhi kan, jadi kan pasti kita agak mangkel atau jengkel atau apa. Nah itu gimana tuh Mbak, mengalami nggak, dan terus ngatasinnya tuh gimana gitu loh, karena saya yakin mungkin sahabat pranic healing di sini banyak juga ya yang perfeksionis. Silakan. Kalau dulu kalau nggak sesuai udah deh saya kerjain aja biar cepet gitu. Dan orangnya pengennya kayak sesuatu hal yang ini cepat selesai supaya what's next step-nya ada gitu ya. Jadi tapi ternyata dalam kenyataannya saya jadi ketua, sebelum-sebelumnya juga sudah jadi ketua, tapi bukan ketua DWPKLHK-nya yang lebih tinggi, tapi yang di bawahnya itu susah juga ya. Secara saya lebih muda sekali dibandingin mereka. Mereka itu bisa 10 tahun lebih tua di atas saya. Jadinya apa namanya, mungkin minoritas gitu ya. Cara maksudnya mereka mengerti saya itu mungkin awal kaget ya. Saya tuh keras gini-gini, tapi saya nggak ada maksud jahat di hati saya. Tapi cara penyampaian saya itu yang memang detak-detak istilahnya, dar-der-dor gitu ya. Jadinya mungkin orang kaget, tapi setelah udah istilahnya mereka sudah bukan berubah, tapi sudah melaksanakan sesuai apanya, saya tidak ada dendam lagi, dan itu ya seperti biasa aja. Di mana mereka sudah berubah, ya it's okay gitu. Tapi ya kesini itu jadi saya melihat adanya apa ya, perkembangan kesadaran tiap orang kan beda-beda. Jadi lebih kayak memaklumi, oh ya standarnya dia kesadaran masih segini, saya segini, berarti ya sudah terima saja gitu. Nggak. Tapi terimanya bukan ya udah deh gini, tapi ya terimanya dengan hati yang enak juga. Berarti tapi termasuk memaafkan kali ya Mbak, kan namanya orang biasanya kalau kesel itu kan gimana gitu. Betul. Apalagi namanya di organisasi yang orang ketemu udah pada tua semua ya. Dan semuanya itu masing-masing orang juga punya egonya ya, punya bagasinya masing-masing, dan itu memang ada pernah sih nyangkut-nyangkut ya biasalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu, jadinya saya terapi memaafkan untuk orang itu sampai 7 hari berturut-turut dan sehari 2 kali udah kayak minum obat. Dan alhamdulillahnya setelah itu sih plong ya, dan dari dianya juga berubah gitu loh. Tapi istilahnya dulu pernah saya belajar, ada mentor saya yang bilang, if you want things to change, that you have to change first. Gitu. Jadi dari diri sendiri ya. Ya, jadi kita merubah diri kita. Memang keinginannya adalah merubah untuk bisa lebih baik gitu, tapi kadang don't know how. Nah itu kan perlu ya itu perlu pembelajaran, perlu kesadaran, perlu adanya seperti ini komunitas yang saling mendukung ke arah kebaikan gitu.
Oh, jadi kadang suka bingung caranya dan ya ketemu sama orang-orangnya ya Mbak ya. Maksudnya orangnya kalau bertemu dengan kayak komunitas yang bisa bersama-sama bertumbuh, jadinya enak ya tumbuhnya bersama gitu ya Mbak ya. Dan Saling mendukung. saling mendukung dan tahu nih sebenarnya nih kalau begini kita mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang kan kita ketemu dengan suatu situasi yang bingung gitu ya mau ngapain gitu ya Mbak ya. Iya, iya, betul. Oke, ini ngomong-ngomong ada temennya Mbak Ambar nggak ya yang memang melihat perubahan dari Mbak Ambar mungkin di sini? Kayaknya banyak deh. Kalau suruh saya, ayo datang, ada dong ibu-ibu. Yang mana ini? Coba ada yang mau ini mungkin mengkonfirm? Mbak Dewi nih pernah saya Ya. healing. Oh ya, silakan. Ya, kalau saya izin, selamat malam semua Mbak Yovita, Bu Ambar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Saya salah satu pasien Bu Ambar nih. Oh, baiklah. Iya, saya mau berbagi aja sedikit barangkali. Ya alhamdulillah ya kalau saya sendiri merasakan, saya 5 kali di pranic healing ya, di terapi sama Bu Ambar. Yang pertama tester katanya. Jadi bermula saya sering ngobrol-ngobrol, terus saya cerita kalau saya punya asma dan setiap bangun tidur saya selalu suara saya berat dan bersin-bersin. Dada itu rasanya kayak ada ganjelan gitu, dahak yang nggak bisa keluar. Saya alergi juga, alergi dingin, ada sinusitis, terus asma gitu. Nah, saya curhat-curhat sama Bu Ambar, emang Bu Ambar juga sering cerita sih tentang saya lagi belajar pranic healing dan segala macam, saya udah nyembuhin. Yaudah deh, tester dulu deh, tester. Nah, hari pertama di tester, besokannya saya biasa yang tiap bangun tidur itu bersin-bersin. Nah, akhirnya pertama enggak tuh, besok paginya kok langsung, padahal saya tidur di AC loh tetap. Kalau dingin kan saya pasti, pagi-pagi tuh bangun tidur pasti itu. Nah, besokan paginya, Bu Ambar telepon lagi, gimana rasanya? Bu, saya pagi ini nggak bersin-bersin loh, gitu kan. Oh ya udah, Mbak Dea coba aja dulu. Yaudah akhirnya saya ikutan paket yang 5 kali dulu gitu kan. 5 kali untuk terapi. Ya udah. Akhirnya malah bukan saya yang ngingetin Bu Ambar. Nah, Bu Ambar, ayo kita terapi lagi malam ini jam sekian ya udah. Nah, akhirnya bergulir rutin ya, kita hampir 2 minggu ya Bu Ambar ya, kalau nggak salah kita 2 mingguan rutin, seminggu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali saat itu. Dan memang saat terakhir kemarin, hari terakhir tuh pas Bu Ambar ini emang kadang-kadang saya ngerasa lagi fit dan tidak fit. Tapi setelah 5 kali dilakukan, terapi, alhamdulillah sih saya sendiri rasakan bangun tidur itu memang tidak pernah lagi ngerasa berat nafas, bersin-bersin pun tidak. Padahal ya itu anehnya saya setiap hari loh pakai AC. Yang setiap hari biasanya napas ngos-ngosan atau kayak ada sumbatan, tapi sekarang sudah merasa membaik. Dan kata Bu Ambar sih terakhir frekuensi apa ya Bu, itu ya tuh udah makin menipis gitu. Tapi akan terus ini lagi untuk fokus ke mana. Tapi ya intinya yang kata Bu Ambar tadi, ketika Bu Ambar mulai, saya pun juga harus ikut fokus, harus ikutan nafas yang memang diajarin, nafas 6-3 itu saya ikutin. Ya alhamdulillah sih kalau saya merasakan memang, tapi kalau saya kan memang dari dulu personalnya Bu Ambar, saya juga tidak tahu ya kalau ini, tapi tidak sesuai bayangan saya. Kalau dilihat kan Bu Ambar kayak yang jutek ya, judes, maaf Bu Ambar, tapi ternyata cara ngobrolnya, cara penyampaian dan cara diskusi tuh enak banget Bu. Dan emang dari cerita-cerita Bu Ambar tuh dulu saya begini loh, tapi sekarang dengan yoga atau pranic healing dan segala macam healing itu semakin lebih sabar, semakin lebih, dan Bu Ambar juga kan guru yoga, instruktur yoga juga. Ketika penyampaian pada saat meditasi ataupun juga enak didengar dan memang ngena banget gitu pada saat ngajarin untuk terapi memaafkan, terus kemudian untuk ngasih tahu informasi itu. Kalau menurut saya sudah guru yang oke. Asik. Dan saya merasakan banget. Iya, merasakan banget efeknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bu Dewi banyak Bu Ambar. Tertarik nih untuk belajar tentang pranic healing. Sebenarnya tertarik sih, cuma ya itu dia, kalau saya kayaknya nggak seulet Bu Ambar dalam waktu, kebetulan saya juga kerja, jadi saya ngikut Bu Ambar aja deh. Asik. Mbak, Bu Ambar aja. Silakan langsung nanti dibawa.
Oke, Tapi oke. saya masalah tadi tester itu saya terinspirasi sama Pak Amin. Waktu itu sempat saya Oh, Pak Amin ini apa ada malam ini? Pak Amin? Pak Amin. Jadi Gimana ceritanya? Oh, ya itu aja. Jadi apa istilahnya kepada orang yang belum tahu kan kadang awam ya. Jadinya saya bilang makanya Mbak Dewi saya tes dulu ya. Waktu tes Gretong deh saya bilang gitu. Nanti kalau udah masuk sesi baru bayar ya. Iya siap Bu. baik, baik. Waduh, luar biasa. Ini sayang nih Pak Aminnya nggak ikut. Biasanya kalau ada, wah pasti senang ya. Karena memang kadang-kadang ini kita sharing itu sebenarnya bisa menginspirasi ya Mbak Ambar ya. Kadang-kadang kita mungkin nganggapnya cerita saya cuma gini doang. Tapi cerita gini doang tuh bisa loh menginspirasi banyak orang ya nggak Mbak? Nah buktinya kan Mbak Ambar terinspirasi Pak Amin terinspirasi oleh mungkin Bu Am dan lain-lain ya. Pokoknya saling menginspirasi. Makanya terima kasih sekali untuk sharingnya ya. Mbak Dewi juga keren banget nih ya, mengalami suatu perubahan, nafasnya juga udah enak dan mau sharing ke kita malam ini. Wah, keren-keren. Thank you Mbak Dewi. Mbak Ambar sudah bisa jadi guru yang baik. Amin, alhamdulillah. Semoga istiqomah. Amin ya, semoga demikian. Oke, mungkin dari teman-teman nih kita buka aja. Ada yang mau bertanya kah ke Mbak Ambar? Monggo silakan. Apakah ada yang penasaran mungkin atau gimana gitu dengan Mbak Ambar ya? Atau mau nanya lagi perubahan apa aja sih yang dialamin oleh Mbak Ambar ya? Karena memang nggak mudah ya Mbak ya, apalagi kalau tipe yang ya kan mukanya kan kelihatannya tadi dibilang jutek, muka-muka yang biasa kelihatan jutek itu kan gimana ya, suka dijas. Kalau nggak kenal saya memang saya jutek. Emang kayak bawaan orok kayaknya jutek. Padahal orangnya lucu gitu ya Mbak ya, nggak apa-apa lah. Ya silakan teman-teman, apakah ada yang mau menanyakan ke Mbak Ambar ya? Mungkin silakan sebelum kita lanjut. Oh masih bisa, silakan yang mau bertanya. Nah ada lagi nggak Mbak Ambar perubahan lainnya mungkin sembari kita nunggu teman-teman yang mungkin nanti mau nanya. Perubahan yang lain jadi bisa ulas asih. Jadi saya tiap hari memberi makan kucing liar di luar rumah. Jadi sampai saya beli makanan yang kering itu, makanan yang kering itu buat setiap. Jadi siapapun kucing datang ya sudah silahkan monggo makan gitu. Secara saya tuh sebetulnya paling nggak suka dengan kucing karena saya alergi juga kan dengan bulu. Jadi suka melihat tapi nggak suka piara. Nah ada satu kucing yang tiba-tiba pagi-pagi langsung nyelonong masuk rumah dan kelilingin kaki saya, kan geli ya, maksudnya gelinya kaget gitu loh. Saya tahu rasanya Mbak. Ya, untuk si kucing itu saya bilang, saya coba kamu keluar ya, terus saya kasih makanan, ya udah dia di luar terus gitu. Jadi terus kadang ke burung gereja gitu. Oh, luar biasa. Jadi kayak mengharapkan kayak semoga semua makhluk hidup berbahagia itu jadi bikin enak gitu hati. Baik, luar biasa, thank you. Ada pertanyaan Mbak Ambar, ini dari Kak Widi ya, Mbak Widi atau Kak Widi nih. Kak, saya mau nanya, saya ingin mengenalkan pranic healing ke ibu saya. Ibu saya beragama Islam. Bagaimana cara menjelaskannya kalau menurut Bu Ambar? Terima kasih. Nah, ini gimana nih Mbak? Karena kan memang kadang-kadang pranic healing ini sama agama, ini agama apapun ya, nggak cuma Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, masing-masing ini kadang punya persepsi berbeda ya tentang pranic healing. Nah kalau di Mbak Ambar kan ini kebetulan Muslim, teman kita nanya juga gimana ngejelasin pranic healingnya. Kalau Mbak Ambar rasanya gimana antara pranic healing dengan agama yang saat ini sedang dijalani ya tentunya ya sebagai seorang muslimah, gimana Mbak? Monggo. Nah kadang suka ada sempat juga sih yang memang pernah berdebat dengan saya gitu loh, bahwa pranic healing kan kayak om segala macam gitu ya, istilahnya kan di Muslim tidak diajarkan gitu loh, tapi kok di sini terus. Tapi kalau saya berpikir semuanya mengkotak-kotakan terhadap agama tertentu gitu ya, saya juga bukan yang fanatik terhadap
sesuatu gitu ya. Jadinya saya pikir saya jalani dulu aja mana yang memang menurut saya nyaman di hati. Juga ibaratnya dengan mengikuti pranic healing ini kan tidak mengubah saya atau menyuruh saya untuk pindah agama gitu loh. Jadi sebetulnya dijalani saja, intinya di sini kayak belajar untuk bisa berbuat baik ke orang, dan semua agama juga mengajarkan untuk bisa berbuat baik ke orang gitu loh. Jadi jangan kalau saya nggak terbatas harus kayak Muslim nih harus ada bacaan Arab tertentu, terus harus kayak gitu baru bisa diikutin. Tapi kalau saya sih ngalir menurut kata hati saya. Jadi kalau misalnya memang pasti kan kita kayak berdiam diri, kita mendengarkan kata hati kita, dan kata hati kita kan sebetulnya memang kalau menurut saya itu kayak dapat bisikan dari Allah ya, atau Tuhan, untuk kita itu bisa mendengarkan diri sendiri yang sebetulnya adalah bisikan darinya gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi dan juga nggak bisa memaksakan sih, ibaratnya kita share apa yang baik aja, dan kalau misalnya itu memang udah tergugah, ya otomatis dengan sendirinya juga akan willing untuk mengikutinya tanpa harus memang itu gitu ya. mengubah keyakinan kita. Ya, oke. Thank you Mbak Ambar. Jadi seperti itu Mbak Widi atau Kak Widi, apakah sudah cukup menjawab? Mungkin ibunya juga bisa diajak ikut sesi gerakan penyembuhan dunia, karena teman-teman kita yang sharing ini dari berbagai macam keyakinan gitu, dan tentunya ya seperti tadi Mbak Ambar sampaikan juga, kembali ke hati ini bagaimana gitu. Kalau memang Anda menjalankannya enak, nyaman, berbuah banyak juga seperti yang tadi Mbak Ambar alami ya, bisa membantu banyak orang, mengalami perubahan dalam diri sendiri. Ya kenapa enggak gitu loh. Karena saya juga ngerasain kayak sesuatu yang memang saya pikirin untuk terjadi ya. Ini juga sih bermanifestnya juga lebih cepat. Tetap goals yang dari dulu juga ikut yang healing itu juga tetap semuanya tertulis ya. Jadi kalau sudah tertulis kan istilahnya kapanpun kita baca kayak hati kita memang akan melihat dan terfokus ya, fokus pada itu dan mewujud gitu, kayak law of attraction gitulah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ambar. Ini juga Pak Radian rupanya punya situasi yang mirip dengan Mbak Widi. Ya, Pak Radian juga untuk jawaban Bu Ambar, apakah sudah dapat membantu? Mungkin diajak aja ikut gerakan penyembuhan dunia juga ya Mbak Ambar ya. Jadi maksudnya agak kebantulah gitu. Oh ya Mbak Tias ya dari Jogja. Ibunya Kak Widi masukin grup WA sahabat Pranic Healing. Nah, terus jadi pelan-pelan memahami Pranic Healing dari inspirasi pagi yang di-share tiap hari. Bagus juga nih ya, karena kalau tahu intinya membawa kebaikan diri dan ulas asih ke semesta, semoga hati dan pemahaman juga segera terbuka terhadap Pranic Healing. Ada PS, pesannya ibuku juga kumintain link grup WA sahabat PH biar lebih percaya kalau Tias ikut kelas-kelas PH di Solo. Baik, terima kasih Mbak Tias ya. Nah, kalau nanti teman-teman yang mau mengundang keluarganya, temannya yang ingin supaya mendapat gambaran apaan sih Pranic Healing ini, bisa hubungi saya, nanti akan kami masukkan ke WA group. Ya, ini saya tulis saja supaya terbantulah untuk mendapatkan gambaran tentang Pranic Healing. Ya. Nah, kelas di Malang masih belum. Kalau kelasnya Malang ini dekat mana ya? Surabaya ya kayaknya. Mungkin lebih ke Surabaya atau ke Jogja ada, atau lagi ke Solo, silakan. Kalau Malangnya sendiri belum ada Mbak Widi. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ambar. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan, mumpung ini narasumber Ibu Santi. Oh iya Bu Santi. Oh. Gimana Bu Santi? Halo, masih di sini kah? Yes, I'm here.
katanya temennya Mbak Ambar nih. Saya mau nanya, gimana melihatkah Iya. perubahan dari si Mbak Ambar yang dulu dan sekarang? Coba Mbak Santi. Iya. Tepatnya kalau Bu Ambar sih apa namanya? Kalau saya ngelihat ya Mbak Yofi, sebenarnya Bu Ambar yang mengenalkan saya dengan pranic healing. Oh, udah kenal Jadi juga? awal saya ikut yang self pranic healing, Ibu Ambar yang ngajakin sebenarnya, tapi Bu Ambar lebih intens, Luar biasa. diterusin dengan intens. Jadi saya banyak mendengar cerita, kemudian saya lihat sendiri karena menurut saya pada dasarnya Bu Ambar itu hatinya kan tulus banget, Mbak. Jadi for the friendship itu tulus apa adanya, jujur. Memang kalau kita tulus apa adanya, mungkin orang sering salah gitu ya, misalnya menangkap maksud kata, karena apa adanya, ya apa yang di hati itu yang keluar gitu kan. Kalau saya lihat sih, kemudian ketika beliau mengikuti lebih intensif, saya hanya mendengar cerita, Mbak. Kemudian saya lihat memang makin lama pembawaannya secara umum makin tenang. Terus yang saya kaget memang kayak Mbak Yovita juga kan kayak glowing, terus cerah gitu, saya ngerti. Jadi pertama kali saya lihat Mbak Yovita dulu. Lama-lama Bu Ambar jadi mirip berglowing-glowing begitu. Terus saya bilang, saya kok nggak glowing ya? Apa karena kurang intens gitu kan? Jadi memang intinya mungkin apa yang ada di hati, apa yang kita pikirkan, kemudian welas asih itu pasti terpancar, Mbak. Dari mata dan wajah kita, dari aura kita, itu pasti. Jadi, dan saya ngelihat itu. Saya ngelihat itu, kemudian memang jiwa nolongnya gede, saya lihat ya. Mbak Yaya, semua dilakukan dengan tulus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan nggak salah gitu kan, Mbak Yasa kan nggak paham dengan hal-hal lain. Tapi saya lihat Bu Ambar lebih tenang, lebih happy banget kayaknya, lebih sering ketawa, terus lebih sering gimana ya, just happy. Asal jangan ketawa sendiri ya, Bu. Terus lebih lucu, lebih berubah. Cuman saya ngelihatnya kalau tepatnya berubahnya apa, mungkin lebih tenang, lebih easy going, terus dan karena dilengkapi dengan yoga, fisiknya juga berubah, Mbak. Jadi lebih kecil, jadi saya kaget lama nggak ketemu, kan sudah ketemu kok jadi kecil banget. Jadi susut gitu ya. Jadi penyusut gitu kan, jadi mungil gitu kan. Wah, ternyata efek yoga gede juga ya. Terus buka kelas yoga, saya ikut-ikutan, tapi entah kapan bisa menjadi semungil itu kan, saya nggak tahu. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mudah-mudahan bisa membantu acara ini. Baik, terima kasih Mbak Santi. Wah, ini luar biasa nih testimoniku. Jadi saya ikutan kan, Mak ya. Tuh kita udah pernah ketemu sebelumnya ya. Saya aja. Bener kok glowing, Ci. Makasih. Saya kira baru pertama ini ketemu sama Bu Santi. Soalnya maaf ya Bu Santi. Oh, enggak, dari dulu Mbak, dari acara pertama. Oh, oke. Kan dengan acara Pak Dodi kan saya sering lihat Mbak Yofi. Oh, oke. Baik. Kan di acara-acara always glowing. Oke. Dan saya lihat memang Pak Dodi, Mbak Yovita semuanya glowing ya. I hope saya juga glowing segera nih, Mbak. Oke, boleh tambah lampu Bu, lebih glowing nih. Oke, terima kasih banyak Bu Santi. Waduh, ini luar biasa ya memang, tapi testimoninya ini jujur kan ya. Soalnya kita nggak kong kali kong tuh Bang. Baik, terima kasih. Ya, ini ada di chat. Terima kasih ya Bu Santi. Dari Mbak Dewi, Mbak Widi, saya Muslim, mungkin bisa sedikit memberikan masukan dan pemahaman buat ibunya. Metode penyembuhan bisa lewat mana saja. Kita berikhtiar sembuh dengan cara apapun, dengan metode apapun. Menurut saya, pranic healing ini membuat kita bisa lebih tenang dan fokus terhadap sesuatu yang ingin kita sembuhkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk masukannya ya. Oh, berikhtiar. Ya, demikian. Baik, terima kasih. Ini apakah ada lagi nih? Ada yang buka video Bu Arini Murdiono? Apakah teman Mbak Ambar atau?
Iya. Memberi. Saya bawain semua, Mbak. Oh, baik. Baguslah kalau begitu. Silakan, masih ada waktu sedikit lagi mungkin. Tadi belum mana Bu Arininya? Ya, makasih Mbak Yovita. Gimana Bu? Cerita Bu. Selamat malam. Ya. Melengkapi yang tadi dari Bu Dewi, dari Bu Santi. Kalau saya merasakan Bu Ambar itu perbedaannya sekarang itu benar-benar auranya itu keluar gitu loh. Auranya keluar, ketulusan dan apa ya? Nggak bisa diucapkan, tapi saya merasakan gitu loh. Kayak aura apa ya? Aura positifnya itu Lebih gitu ya. Ya, jadi di samping glowing itu auranya itu terpancar gitu Mbak Yovita. Deket-deketnya udah lebih enak gitu ya. Iya, jadi dibandingin yang dulu sama sekarang gitu udah beda banget gitu. Keren. Mbak Yovita. Jadi luar biasa. Jadi ternyata memang kalau menurut saya memang ada apa ya? Kalau suka saya itu ikut merinding gitu. Oh, Ibu juga pernah di healing sama Mbak Ambar? Baru kata-kata aja Mbak, baru ini seumpama mamanya apa ya? Coba jari, saya nggak bisa Bu Ambar, coba gitu. Terus saya ini kok bisa gitu. Itu baru kecil itu, baru contoh kecil gitu. Saya belum berani untuk ini Mbak Yovita karena saya masih kata hati saya dulu kan. Ternyata memang apa yang ada di hati kalau kita dengan tulus dan ikhlas itu ternyata jalan untuk menuju yang menunjukkan kayak ditunjukkan gitu loh, gitu Mbak Yovita. Jadi dulu kan beliaunya suka memang benar itu dulu kan kayak cuek gitu, tapi setelah ketemu beliaunya itu enak bahwa memang itu adanya gitu, dan saya merasakan auranya itu kayak aura apa ya, saya memang dulu pernah belajar sih ya. Iya, belajar gitu. Aura ungu, kadang pink, kadang itu terlihat gitu. Oh, baik. Yang saya rasakan gini Mbak Yovita. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yovita. Iya. Terima kasih Bu Arini. Itu warna favorit saya Bu, ungu sama pink. Mungkin beda Bu, kalau warna beda, itu di aura. Bu Arini mungkin bisa ikutan jejaknya Mbak Ambar, ikut pranic healing belajar. Nanti juga bisa. Insya Allah. Ya. Belum. Bu Arini rumahnya daerah Bintaro, Mbak. Oh, ketemu dong sama saya Bu. Saya Bintaro. Bintaro, makanya Mbak Yovita saya pernah curhat juga sama Bu Ambar bahwa itu ada Bintaro ternyata gitu. Iya. Deket Ibu. Pamulang ya. Bulan April ada kelasnya. Belum mau ikut. Baik, terima kasih Bu Arini. Ya. Terima kasih Mbak Yovita. Ya. Jadi memang ini ya dengan pranic healing membawa banyak sekali perubahan ya, apalagi sudah sampai ke Arhatic Yoga ya, Mbak Ambar sudah sampai ke Arhatic Yoga dan merasakan banyak sekali manfaatnya. Dan ini juga dari teman-teman Mbak Ambar juga merasakannya gitu ya, mulai dari terhadap diri sendiri, terhadap sesama, bahkan terhadap makhluk hidup lainnya juga bisa terasakan ya Mbak ya, bisa terlihat, terasakan dan ya merasa pokoknya better ya, benar-benar better version. Walaupun better version of me, tapi tetap aja ada ini arus kerikil-kerikil kehidupan yang memang harus saya gitu. Pasti itu Mbak, sampai menutup mata pasti aja ketemu ada aja. Jadi saya PR lagi nih kayaknya harus selesaiin. Emang banyak Mbak PR. Jadi memang kalau guru kita Grandmaster Choa-Kok-Sui mengatakan bahwa sebenarnya misi dari jiwa kita itu adalah untuk tumbuh dan berkembang. Jadi memang sampai nanti kita menutup mata ya memang
pasti punya PR terus sih. Satu udah lewat, PR lainnya. Satu udah lewat, PR lainnya. Nah, nanti kabar baiknya kalau tadi teman-teman mau mengikuti, ada kelas-kelas yang bisa, abis ini kita mau kasih info ya ke teman-teman, kelas-kelas apa aja sih yang bisa diikuti, yang tadi sudah diikuti oleh Mbak Ambar, karena memang dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Ya, baik, untuk Mbak Ambar, terima kasih banyak sharingnya pada malam hari ini, ya luar biasa. Ini serasa reunian, ketemuan walaupun Zoom ya, sesama alumni. Halo kakak senior. Ya, jadi kita senang sekali untuk kehadiran Mbak Ambar malam hari ini dan juga kehadiran dari teman-teman. Mbak Ambar juga tadi ada Bu Dewi, Bu Santi, dan Bu Arini ya tadi ya yang terakhir. Ya, makasih banyak. Dan semoga nanti teman-teman Mbak Ambar mengikuti nih jejaknya Mbak Ambar. Nah, jadi bisa sama-sama menjadi better version dari diri masing-masing. Dan tentunya membawa kebaikan yang lebih banyak lagi bagi sesama dan juga bumi kita, lingkungan kita. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ambar. Bisa siap-siap lagi kalau nanti. Kenapa? Terima kasih banyak juga. Oh iya, sama-sama. Jadi, iya, besok bisa muncul lagi Mbak untuk topik lainnya. Oke, thank you Mbak Ambar. Kita akan habis ini akan menjelaskan ya beberapa kelas-kelas yang bisa diikuti tentunya oleh teman-teman ya. Tadi seperti Mbak Ambar sampaikan sudah mengikuti berbagai macam kelas. Nah, ini kita mau bagikan kepada teman-teman ya. Apa sih kelas yang diikuti oleh Mbak Ambar? Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi, yang pertama kali diikuti adalah kelas self pranic healing ya. Ini bisa Anda ikuti kalau Anda masih belum berani kemana-mana. Ya memang saat ini kan si Omicron lagi naik ya. Anda mau belajar tapi belum bisa kemana-mana atau belum berani, Anda bisa ikut self pranic healing online. Ini kursus untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, ini maaf belum ganti flyer, tapi Anda bisa hubungi Mbak Niken untuk kelas terdekat tanggal 20 Maret 2022. Investasinya 1 juta. Di sini kita belajar tentang teknik praktis efektif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan diri. Jadi untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya, ada afirmasi positif penyembuhan, meditasi cahaya putih, meditasi Twin Heart, senam Tibet. Nah, ini juga membantu apa supaya lebih awet muda. Nah, makanya kan Anda lihat tadi Mbak Ambar kata temennya dulu dan sekarang berbeda ya. Sekarang justru lebih mungil, lebih glowing, lebih cantik ya. Terus nanti Anda juga bisa mengikuti kelas yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Ambar ya tentang memaafkan orang lain. Nah, ini suatu kata yang sering diucapkan tapi dilakukannya ya tidak semudah yang diucapkan ya. Kita nanya siapa sih diri saya ini, kok saya ada di dunia ini, kenapa saya ketemu dengan orang yang sama terus-menerus atau permasalahan yang sama terus-menerus, apa yang harus saya lakukan, bagaimana memaafkan orang yang menyakiti, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, kalau Anda punya banyak pertanyaan, ada kelas yang sangat cocok sekali yang bisa Anda ikuti. Kebetulan kelasnya minggu depan, tanggal 12-13 Maret 2022 ya, Anda bisa ikuti di Bintaro. Kelas ini hybrid, jadi ada kelas offline dan kelas online-nya. Ya, untuk Anda yang bisa datang ke Bintaro, silakan langsung ke Caritas Dental, daftarnya melalui saya, ini nomor telepon, silakan di screenshot ya. Jadi kita belajar teknologi spiritual untuk mencapai keheningan, kedamaian, dan kesatuan ilahi. Juga belajar banyak sekali hal lainnya. Setelah kita meninggal, apa yang terjadi? Ya, terus bagaimana mengendalikan pikiran, dan macam-macam lagi. Kalau dibahas banyak banget. Ya. Nah, kabar baiknya, ini juga ada online-nya. Jadi Anda berada dimanapun, bisa tetap mengikutinya. Sama kontaknya juga hubungi saya ya segera, karena apa? Yang online sih tempatnya tidak terbatas ya, masih bisa. Kalau yang offline tuh terbatas tempatnya. Jadi kalau Anda ingin ikut offline langsung segera daftar karena tempat terbatas. Oke? Baik, lalu masih ada juga kelas-kelas lainnya yang bisa diikuti ya, tentunya kelas offline pranic healing. Anda bisa lihat ini adalah kontak person dari masing-masing daerah ya. Di Bintaro bisa dengan saya, Anda bisa screenshot. Bogor Pak Mirsa tadi Mbak Ambar sampaikan, di Solo ada Mbak Niken, Mbak Kety, Mbak Ciwi, di Ngawi ada Bu Amsia, Surabaya Mbak Niken, di Ubud Jovita, Bandung Utara dengan saya Bu Shirley, Bandung Selatan Mbak Wanti, Jogja Mbak Ria, dan di Medan dengan Mbak Niken. Ya, bisa di screenshot
dan Anda berada di daerah mana, langsung saja hubungi kontak person yang terdekat dengan daerah di mana Anda tinggal. Baik. Oke, nah demikian teman-teman. Jadi nanti kita akan melanjutkan tentunya ya dengan yang namanya meditasi Twin Hearts. Nah, meditasi Twin Hearts ini apa? Meditasi Twin Hearts ini juga adalah suatu meditasi yang sangat-sangat luar biasa ya. Simple tapi sangat powerful sebenarnya. Ya, jadi ini adalah meditasi terbimbing di mana kita mengembangkan 2 pusat cinta dalam diri setiap manusia ya, karena namanya meditasi jantung kembar. Kalau kita mikir secara rasional kan cuma punya 1 jantung. Tapi jantung kembar ini adalah tadi 2 pusat cinta dalam diri setiap manusia. Yang pertama adalah di sini di cakra jantung ya, merupakan pusat cinta terhadap sesama. Jadi saya minta izin untuk mute. Jadi ini ada apa? Dikembangkan. Pusat cinta terhadap sesama ini biasanya masih sifatnya terbatas dan bersyarat biasanya ya. Karena apa? Oh, saya mencintai keluarga saya, teman saya, orang yang saya kenal. Dan bersyaratnya ya karena kamu baik sama saya baik sama kamu nolong saya nolong kamu. Masih seperti itu, ya. Tapi ada satu pusat cinta, ya, di sini pusat cinta ilahi itu berada di cakra mahkota. Nah, kalau namanya ilahi, ya, sifatnya universal, sahabat prana healing. Tidak ada membeda-bedakan, tidak ada kamu agama A, B, C, D, lahir di mana, suku apa, ini dan itu, tidak ada. Semuanya sama. Ya sekarang kita pikirkan saja, masa Tuhan ada banyak gitu yang menciptakan saya dan Anda berbeda, ya kan? Tuhan hanya satu. Oleh karena itu sifatnya universal ya, untuk semua makhluk hidup beserta bumi dan isinya, semuanya ya. Jadi ini dikembangkan dan nanti Anda akan diminta untuk memberkati bumi ya. Jadi sebelumnya tangannya ditaruh di pangkuan, lalu nanti akan diminta untuk mengangkat tangan setinggi dada dengan posisi tangan memberkati. Ya, posisi tangan memberkati Anda bayangkan bumi itu sebesar bola kecil, nggak usah gede-gede, di depan kita memberkati bumi beserta isinya. Apalagi saat ini ya, di mana negara lain, Ukraina dan Rusia sedang berperang, nanti kita juga akan memberkati negara-negara tersebut, ya, dan juga tempat-tempat lainnya. Lalu apa? Nanti akan ada doa damai bersama dengan kita memberkati. Nah, doa damai ini merupakan doa dari Fransiskus Assisi, di mana isinya adalah mendoakan segala kualitas negatif yang ada di bumi ini menjadi kualitas-kualitas positif. Jadi di mana ada sakit hati, maaf, di mana ada keraguan-raguan keyakinan, di mana ada keputusasaan harapan, ya, di mana ada kebencian cinta. Jadi kita mengubah vibrasi itu menjadi lebih positif. Oke. Dan kabar baiknya dengan melakukan meditasi Twin Heart secara rutin ini Anda bisa membuat apa? Pikiran lebih tenang, sampah batin dibersihkan, Anda tentunya menjadi lebih sehat, intuisinya pun jadi lebih ditingkatkan ya. Jadi banyak sekali manfaat yang Anda dapat peroleh. Tapi tentunya kalau guru kita Grandmaster Choa Kok Sui mengatakan apa? Jangan percaya begitu saja. Anda buktikan sendiri. Oleh karena itu Anda silakan ikuti secara rutin dan Anda rasakan sendiri manfaatnya bagaimana di diri kita masing-masing. Oke, lalu nanti akan ada memang lantunan bunyi Om. Oh, sebelumnya Anda akan diminta membayangkan bintang terang di atas kepala. Ya, bintang terang ini bersinar sangat terang. Ya, kalau yang susah membayangkan bintang, Anda bisa bayangkan berlian terang. Kalau Anda susah membayangkan berlian juga, Anda niatkan saja ada bintang terang di atas kepala. Ya, bersinar terang. Nanti Anda diminta untuk fokus dan memberkati bumi juga. Oke. Lalu nanti juga akan ada lantunan bunyi Om. Nah ini yang tadi Mbak Ambar juga cerita ya. Mungkin kalau Om nih yang lain nih apaan sih Om gitu ya. Om ini adalah bunyi kosmik, bunyi yang ada di alam. Ya, jadi kalau bunyi yang ada di alam itu nggak peduli agama apa, kepercayaan apa, memang ada di alam ini. Bahkan NASA mengatakan matahari itu bunyinya terdengar seperti Om. Ya, dan Om ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kata Tuhan, ya, menggambarkan sifat-sifat Tuhan, ya. Omnipoten itu, Tuhan Maha Kuasa, omniscience, Tuhan Maha Tahu, omniprovidence, Tuhan Maha Menyediakan, ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat universal sekali untuk semuanya, ya. Bunyinya seperti ini. Om. Oke. Nah, nanti Anda dengarkan dan Anda fokus di jeda antara kedua Om. Oke?
Baik, seperti itu nanti tinggal diikuti saja protokol. Nanti ada panduannya dalam melakukan meditasi Twin Hearts. Kita akan nanti ada sesi hening ya, sahabat Pranic Healing. Jadi saya rasa ini udah ada yang baru pertama kali nggak ya? Nah, sesi hening ini pokoknya ini memang tidak ada bunyi apa-apa, tidak ada suara apa-apa ya. Jadi jangan bingung ini kemana udah selesai apa belum, memang ada hening ya. Nanti setelah itu baru Anda ikuti lagi panduannya. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini berolahraga. Karena apa? Supaya kita juga dapat mempersiapkan diri kita menerima energi ilahi yang sangat besar. Makanya kita olahraga dulu sebelum dan sesudah meditasi nanti. Lalu setelah itu kita akan lakukan terapi memaafkan. Ya, kita akan mencoba untuk memaafkan satu orang. Nah, mulai sekarang Anda bisa pilih siapa. Ya, satu orang saja. Supaya apa? Kita dapat membersihkan hati kita ya sedikit demi sedikit dengan membuang sampah-sampah batin. Oke, kita akan lanjutkan dengan olahraga yang akan dipandu oleh video. Terima kasih banyak untuk Mbak Ambar sekali lagi ya. Nanti kita tunggu kedatangannya untuk sesi-sesi selanjutnya. Oke.